karena itu pada saat ketemu dengan Fasil luar biasa, semangat bangkit lagi. Ketemu dengan pengajar praktik, semangat bangkit lagi. Kalau tidak ketemu itu kayak bagaimana? Memang kami ini kan teman ya, teman kolaborasi. Jadi statusnya kami kan mendamping saya. Artinya bagaimana perkembangan pembelajaran rukunnya dengan fasilitator, karena dia hanya online. Jadi kami ini hanya jadi pendampingnya, saya teman untuk berbagi cerita terkait dengan apa saja sudah dilakukan Bapak selama ini ya. Sudah berapa bulan sudah? Jalan bulan ketiga ya? Iya, bulan ketiga. Itu ya? Ya kayaknya jalan. Iya, bulan ketiga. Jadi Pak, ini saya buka dulu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Selama proses ini tidak ada kendala apapun, meskipun mungkin ada satu lain hal kondisi itu kita rasakan setiap waktu ketemu dengan pengajar praktik dengan fasilitator, ya semangat kami tumbuh kembali. Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Para JGP ini selalu masih semangat ya, walaupun kita diperhadapkan dengan tugas-tugas sebagai tupoksi kita sebagai guru. Itu yang luar biasa. Saya lihat juga di pembelajaran daring Bapak Ibu bersama fasilitator yang luar biasa ya, walaupun ya malamnya dari pagi kita sudah beraktivitas mengajar tugas-tugas lain di sekolah, ya malam lagi kita diperhadapkan. Sudah begitulah konsekuensi dari guru penggerak. Memang sudah begitu ya, kita mampu membagi waktu. Nah, walaupun yang memang itu sesuatu yang tentu ada tantangan ya. Tantangannya ya, tentu yang kami harapkan ya, Bapak Ibu selalu sehat-sehat, termasuk Pak Sapilu sehat-sehat sampai pada akhirnya. Amin. Menjelang sudah menjelang ketiga bulan ini sudah pendampingan ketiga. Jadi di pendampingan ketiga ini kita fokus tentang implementasi pembelajaran kepada anak. Jadi bagaimana Bapak untuk bisa mengimplementasikan bagaimana sih pembelajaran yang pada murid sesuai apa yang sudah dipelajari di modul-modul dari mulai 1.1, 1.2 ya sampai 1.4. Sekarang sudah masuk di modul 2.2 ya, 2.1, 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE. Baik Pak. Jadi di kegiatan ini untuk merefleksi hasil survei yang bagi 30 terkait dengan asesmen mandiri tentang kompetensi pembelajaran. Jadi berdasarkan hasil feedback 30 asesmen mandiri tentang tersebut penggerak ini, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut Bapak Ibu, mulai dari umpan balik ya, respon kepala sekolah bagaimana, kemudian rekan sejawat maupun guru. Maksudnya di sini Bapak kan sudah membagikan itu kuesioner terkait dengan umpan balik. Nah, saya mulai dari kepala sekolah dulu, bagaimana respon, apa yang sudah baik maupun yang perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih Pak. Refleksi saya terkait dengan proses yang sudah dijalankan selama ini terkait dengan yang diberikan umpan balik kepala sekolah dan siswa dari pimpinan. Mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan, contohnya mungkin tetap
konsisten di dalam membangun hubungan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan peserta didik, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Itu mungkin yang perlu saya tingkatkan dan konsistensi di dalam menjalankannya. Karena penilaian Bapak Pimpinan apa yang saya lakukan mungkin sudah seperti apa yang diharapkan dari program-program ini. Kemudian dari teman-teman dari guru sejawat terkait dengan umpan balik itu, mereka juga mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan sebagai calon guru penggerak. Namun catatan dari mereka mungkin tetap konsistensi di dalam berbagi apa yang mereka harapkan, bahwa apa yang saya dapatkan di CGP ini mungkin bisa menyebarkan atau berbagi kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa keselarasan, keseimbangan dan kontinuitas dalam meningkatkan pembelajaran sekolah mungkin mereka bisa dapat. Itu mungkin yang mereka butuhkan, konsistensi itu dan pembagian pendistribusian pembagian karena kegiatan padat, sehingga mungkin itu yang terkait. Kemudian dari siswa mungkin secara umum sudah mungkin ada hal yang belum pernah saya lakukan, yaitu melibatkan orang tua siswa dalam proses pembelajaran. Iya, melibatkan juga dalam proses pembelajaran di kelas. Itu mungkin yang belum saya lakukan, yaitu saya mungkin berusaha untuk mencari dukungan dari sekolah bagaimana mekanisme. Tentukan ada mekanismenya bagaimana melibatkan orang tua. Karena selama ini sesuatu hal yang baru. Iya, yang baru. Mana pun sekolah juga begitu. Jadi pada saat saya berikan angket itu pada peserta itu, dia udah tidak pernah dilakukan karena belum pernah dilakukan. Makanya mungkin ada langkah-langkah tertentu terkait ini, terkait dengan kebijakan sekolah mungkin itu tentu mungkin saya koordinasikan, karena mungkin ada dalam instrumen juga itu. Kemudian hal-hal lain mungkin itu. Kalau tadi sudah menceritakan tentang responden yang dari kepala sekolah, kemudian akan sejawat, kemudian kan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian kira-kira Pak, rencana apa ya ke depannya untuk lebih mengasah kompetensi sebagai guru penggerak yang harus Bapak miliki ya rencana. Oke, terima kasih. Mungkin rencana saya ke depan tentu saya adalah manusia biasa yang dari bagaimana mungkin harus senantiasa belajar dan belajar di dalam menerapkan apa yang saya dapatkan di program penggerak ini, khususnya pada penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut, mulai dari berpihak kepada siswa, kemudian reflektif, kemudian inovatif dan kolaborasi. Mungkin itu yang saya harus kembangkan, tetap selalu guna apa yang kasih kita sejawat dengan siswa mungkin. Artinya kompetensi yang harus dikembangkan itu salah satunya bagaimana meningkatkan kolaborasi baik dengan orang sejawat, karena itu kan guru penggerak kan punya pembelajaran bagaimana menjembatani guru-guru dan sejawat untuk saling berkolaborasi. Lalu setelah melakukan itu, kira-kira siapa yang dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak? Ya tentu dalam hal ini kan guru penggerak tidak bisa berjalan sendiri di dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai guru pembelajaran. Tentu merangkul banyak pihak, di antaranya adalah teman sejawat dan murid juga, tentu di dalam mengaktualisasikan pemahaman saya tentang guru penggerak di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentu kolaborasi itu tentu saya dapatkan, karena tanpa ada kolaborasi mungkin apapun yang akan saya lakukan untuk berpihak kepada murid tanpa ada dukungan dari teman-teman sejawat, stakeholder yang ada, tentu itu mustahil untuk dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Tanggapannya terkait refleksi hasil survei umpan balik. Sekarang kita masuk di rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini hal yang sangat penting juga kita lihat bersama. Bagaimana pembelajaran sosial emosional ya, tentunya ini yang kita harapkan bisa muncul ya, bisa muncul di pembelajaran kita. Baik Pak
pertanyaan. Pertama, apakah Bapak sudah mempelajari modul 2? Ya. Apa yang dipelajari di modul tersebut? Jadi yang belajar di modul tersebut adalah tentang kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional ini tidak diajarkan secara langsung di dalam kelas, tapi dia ikut di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Iya, Nah, itu kan kita tidak diajarkan secara langsung. Iya. Dalam proses. Iya, betul ya. Oke, seperti itu. Baik, Bapak apakah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Iya, rencana sudah merencanakan nanti mungkin pada pelatihan tenaga kerja mudah-mudahan bisa kami realisasikan. Ya, sudah ya. Nah, jika sudah, tentunya seperti apa perencanaan yang Bapak lakukan? Tentu yang saya rencanakan adalah terkait dengan kompetensi sosial emosional ini itu tidak langsung dirumuskan dalam pembelajaran, tetapi dia itu dalam tersirat ke dalam proses itu. Kalau misalkan ada hal yang perlu dikonfirmasi kepada terkait dengan kompetensi sosial emosional mereka, itu mungkin kita harus memberikan penguatan kepada mereka bahwa sesungguhnya hal-hal yang dilakukan itu selalu mengarah kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif ya. Jadi KSE ini dia tidak berdiri sendiri, maksudnya macam kita ajarkan, karena dia tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ya, seperti bagaimana perilaku murid, ya, sikap murid, bagaimana mengelola emosi ya, kalau kita berhadapan dengan siswa ya. Ya, tentu yang ditentukan itu kan bagaimana kepribadian mereka ya, terutama kepribadian, terutama kompetensi sosialnya bagaimana ya, bagaimana dia menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Ya, itu maksudnya. Ya, baik. Terus harapan Bapak setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas seperti apa? Tentu kita mengharapkan selalu bahwa anak-anak selalu bisa mengelola emosi mereka, bisa mengendalikan jiwa mereka di dalam bersosialisasi dengan kehidupan keseharian. Itu yang kita harapkan, bisa mereka mengendalikan emosinya, jiwanya, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Itu yang utama, karena kadang kalau kita masuk, kita berhadapan dengan karakter murid ya, berbeda-beda, beragam. Ya, itulah bagaimana kita memiliki kompetensi sosial emosional itu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan siswa misalnya, mulai dari diri kita dulu. Kalau kita berhadapan dengan siswa itu, dan biasanya siswa itu kadang main-main biasa kalau diskusi siswa itu kan biasa kadang ganggu temannya, mengganggu temannya, egois, memaksakan kehendaknya. Ada seperti itu kita dapatkan. Ada pasti semua guru tentu pasti dapat. Pasti mengalami. Ya, makanya kompetensi sosial emosional itu memang pertama mulai dari kita. Termasuk ya dari kita sendiri, karena sampai kita tidak mampu mengendalikan itu ya, dengan perilaku siswa yang kadang itu kita masuk dalam terjerat dalam itu. Kadang kita tidak bisa kontrol dalam manusia, kita secara spontan mengeluarkan kata-kata yang itu. Kadang juga siswa itu kadang memancing kita juga itu. Apalagi kondisi sekarang ini. Ya, betul. Seorang guru itu memang serba hati-hati dalam memberikan tindakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kejabatan. Kita hanya menuntut. Iya, menuntut betul. Ya, kita menuntut betul itu bagaimana keberpihakan. Artinya cocok dia bilang Pak Hajar itu kita menghamba, saudara, kita menghamba kepada murid. Bukan menyembah tapi menghamba, bagaimana kita proses pembelajaran kita bisa berjalan, mereka bisa tetap nyaman, emosi mereka bisa teralihkan itu. Apalagi sekarang ini. Apalagi era sekarang ini banyak kasus. Ada guru yang pukul muridnya, ada murid yang pukul gurunya. Karena itu ya saatnya mungkin sekarang kita yang kesana. Kondisi kode alam dan kode zaman. Ya, baik Pak, kita lanjut di
keterlaksanaan tahapan bagja. Nah, ini di modul 1.4 ya, 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 terkait dengan penguatannya terkait bagja ini. Ya, apakah Bapak telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Ya, itu sudah saya berusaha semampu apa yang saya bisa. Iya. Tapi tentu mungkin hasilnya maksimalnya atau hasil jangka panjang yang mungkin belum tercapai karena ada proses. Tapi Iya, kalau saya proses. dalam jangka pendek mungkin kami sudah berusaha untuk memberikan apa namanya melakukan langkah-langkah bagja itu agar visi dari guru penggerak itu bisa tercapai dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Sebenarnya pada siswa kita bisa mencapai apa yang mereka Iya. kehendaki. Kalau tadi kan melakukan tahapan bagja ini, apakah sudah memperoleh sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Iya, kalau yang jangka panjang mungkin Iya. belum, tapi kalau misalnya jangka pendek mungkin secara tidak langsung sudah bisa nampak pada peserta didik dengan mengikuti instruksi yang proses pembelajaran yang dimana pembelajaran itu mengarah kepada tujuan visi dari guru penggerak. Jadi mungkin saya bisa berbagi, Ya. sedikit saya luruskan bahwa kadang terjadi miskonsepsi terkait dengan visi ya, terkait dengan tahapan bagja, visi guru penggerak. Sebenarnya visi guru penggerak itu banyak yang salah mengartikan bahwa kita mau merubah visi sekolah. Ya, padahal sesungguhnya itu visi adalah kita sendiri sebenarnya. Bagaimana membuat visi untuk diri kita sebagai guru penggerak. Bagaimana dari tadinya kita mengajar tidak berpihak pada murid. Nah, itu maksudnya visi. Ya kan kadang terjadi miskonsepsi bahwa kalau kita sudah merumuskan bagja terkait dengan visi guru penggerak, kadang datang merubah tidak mungkin. Kita satu guru penggerak merubah Betul. iya, merubah visi yang sudah tidak merubah visi, tetapi bagaimana menyelaraskan menjadi bahan masukan, bahan pertimbangan sekolah untuk ke depan. Yang intinya bagja ini untuk visi kita sebagai guru penggerak yang perlu dirubah, ya, perubahan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu kan terkait dengan diri guru penggerak, ya, bukan kita sudah pendidikan guru penggerak, mendapatkan pendidikan ini lantas kita datang merubah ya, biasa kan ada begitu. Itu yang misalnya. Iya, ada miskonsepsi ya. Biasa ada ini merubah pendidikan, datang merubah visi sekolah ya. Itu juga mungkin penerimaan yang kurang maksimal, Iya. kurang baik dari sekolah. Mungkin Iya. mereka beranggapan Iya. sekarang kita mau merubah visi Itu sekolah. dia. Nah itu mungkin yang miss. Padahal itu hanya bagian dari visi guru penggerak untuk menyelaraskan sesuai Iya. dengan apa yang dirumuskan oleh Sesuai sekolah. sekolah. Oleh sekolah. Iya. Ya itu yang mungkin terjadi. dia terjadi di sekolah. Dan kan di sekolah Bapak, di sekolah saya itu ya. Kan begitu. Iya, penerimaan kehadiran visi guru penggerak itu dengan visi sekolah karena kan merubah padahal sebab itu mungkin kendala-kendalanya. Baik, Mbak. Dulu tentu kan dalam melakukan tahapan bagja ini pasti ada tantangan. Kira-kira tantangan yang Bapak hadapi dalam melakukan bagja ini. Nah itu yang pertama mungkin tantangannya kita melawan diri kita sendiri dulu. Iya. Karena ini adalah kita mulai hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Karena ini adalah terkait dengan visi kita semula, maka itu kita lakukan eksperimen total. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana memikat hati teman-teman guru sejawat itu untuk bersama kita untuk melaksanakan perubahan dalam proses pembelajaran kelas. Karena kebanyakan dari teman-teman itu acik-acik dengan proses pembelajaran yang kita terapkan di betul sekali. seperti itu. Pak. Iya, oke, tantangan tadi saya kira pertama yang dari dalam diri kita, yang biasa juga dari teman ya. Kemudian apa yang perlu Bapak perbaiki? Perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait
terkait dengan pelaksanaan tahapan baca untuk perubahan diri ya. Sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Oke, mungkin yang pertama harus senantiasa melakukan hal-hal yang inovatif yang terbaru di dalam menerapkan visi perubahan dan visi yang dalam proses pembelajaran yang tidak metode yang digunakan contoh metode serama. Mungkin dengan merubah metode agar supaya minat belajar siswa tertarik. Dari menemukan hal-hal yang baru terkait dengan proses pembelajaran kelas untuk mewujudkan visi perubahan dan tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan. Ini berubah metode pembelajaran yang tadinya konvensional ya. Konvensional menjadi inovatif lagi. Ya, mereka siswa merasa bahwa kita memperhatikan kebutuhan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat yang ada. Iya, betul. Kehadiran guru kalau dari segi transfer ilmu mungkin mereka sedikit banyak bisa mereka dapatkan dari dunia maya. Dari sisi mendidik mungkin yang perlu ditanamkan pada diri mereka. Baik Pak, kita sudah di pendampingnya, tentunya kita melakukan refleksi, kita melakukan refleksi. Kira-kira apa yang menarik ya mendapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal yang baru mungkin yang saya dapatkan secara langsung ini menambah motivasi saya untuk terus belajar bahwa apapun tantangan dan rintangan yang saya hadapi di program Utbara sampai dengan detik ini memang cukup besar, namun kehadiran pengajar praktik ya itu menambah semangat baru buat saya pribadi di dalam meningkatkan atas pelajar atas kinerja saya di dalam mengembang tugas-tugas nanti di itu menambah sedikit masyarakat kita. Apa yang membuat hal tersebut menarik bagi Bapak terkait dengan pendampingan? Oke, karena memang pembelajaran di guru penggerak ini kan kebanyakan dia asinkronus. Iya betul. Tentu kami hubungan dengan mesin itu kami tidak secara psikologis tidak terbangun, tapi dengan kehadirannya pengajar praktik dan fasilitator itu selalu menambah semangat kami dan pengen buat kami terus belajar. Iya terus terus. Iya memang itu yang dibutuhkan penggerak ya bagi dengan penerapan berbagai macam tugas-tugasnya. Di sisi kami senantiasa bersyukur selalu diberikan informasi ya. Hanya karena lewat LMS saja itu kan kami tidak bisa komunikasi dengan ini, tapi kalau saya ketemu secara langsung itu luar biasa buat kami, energi baru lagi buat kami untuk tetap semangat dan makanya tugas-tugas itu kan saya juga kadang saya terlupa biasa namanya kita kan sebagai guru juga jadi kadang saya ikut LMS baksa itu yang suka dukanya memang kami ya itulah kita belajarkan senantiasa kita berkomunikasi dengan kalau misalnya lewat mesin itu kan biasa. Baik Pak, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dan pendampingan tentu mungkin kerjasamanya sangat baik ya. Kami selalu diingatkan bahwa apa yang harus dilakukan, jadi kami berterima kasih selalu diingatkan setiap saat karena hal-hal seperti itu sangat kami butuhkan. Dan mungkin hal-hal yang tentu kita sebagai manusia biasa mungkin tak lepas dari kekurangan, tapi itu kami berusaha untuk tetap bukan mengabaikan tapi menganggap ini itu adalah tantangan. Baik Pak, luar biasa ya. Ya terima kasih sudah tentunya berbagi praktik baik ya sudah ya yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Baik sebelum pelaksanaan pendampingan individu 4 tentu ada tugas-tugas yang harus disiapkan. Ini saya cuma melihat
informasikan kembali terkait dengan RPP ya, RPP dengan unsur yang dalamnya bagaimana diferensiasi ya, mencakup diferensiasi kompetensi sosial ya, budaya positif. Menyusun RPP. Kemudian setelah disusun itu dikirimkan kepada kami ya, sebagai umpan balik. Kemudian nanti akan kembalikan lagi kembalikan. Saya kira itu intinya disiapkan untuk RPP. RPP ini untuk terkait dengan pendampingan pada saat karena yang kami sudah upload kemarin itu kan materinya sudah selesai. Iya. Bagaimana apakah disesuaikan dengan pada saat materi nanti atau kita kondisikan saja? Iya. Artinya prosesnya. Iya. Jadi maksudnya di pendampingan di PD4 itu dia akan praktek pembelajaran. Sebelum itu kami sudah mendapatkan RPP. Mau dikirim ke apa? Karena itu berdasar kami. Kalaupun ada perbaikan nanti, Ya, siap. kalaupun tidak ya. Silakan umpan balik. Artinya kita mau lihat anunya bagaimana. Itu sangat kami harapkan masukannya itu mana yang harus di Betul ya, betul ya. ya. Karena ini hampir Kali juga di dalam memasukkan unsur-unsur apalagi observasi kan tentang observasi apa yang dia mencari fokus utamanya yang terkait aktivitas kami ini nanti mungkin bisa diupload di PPM kami karena iya kami setiap pekan itu diarahkan untuk bisa masuk di PPM, mungkin bisa selaras misalnya aksi nyata kemarin iya observasi ya sudah terlaksana observasi pekan depan kayaknya. oh sama kami karena pengawas juga baru Iya, nanti baru. program, iya Kita besok kalau iya pengawas baru kami di sana apa ya bentuk tim ya Iya. tim ada tim melakukan observasi pada teman sejauh kan kalau besok turun di sekolah saja. ya kami juga pengawas ini ya kini bisa begini Yang kita foto dulu Siap. Di latarnya di bendera atau di mana? Di mana? Di sini saja.